Salam baik buat sahabat channel Kisah Keramat. Semoga menghibur. Yuk, kita mulai kisah ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak di balik pegunungan yang diselimuti kabut tebal, ada sebuah legenda yang selalu diceritakan secara berbisik-bisik oleh penduduk. Legenda itu tidak pernah luntur oleh waktu, meskipun sudah ratusan tahun berlalu. Cerita itu menceritakan tentang seorang pendekar yang memiliki golok terkutuk, golok naga. Sebuah senjata yang konon memiliki kekuatan yang mampu merubah nasib siapapun yang menguasainya. Pendekar tersebut dikenal sebagai Jaka Wirawan, seorang pemuda tampan yang berasal dari desa yang sama. Namun, Jaka bukanlah orang biasa. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan bakat luar biasa dalam ilmu bela diri. Kecepatan dan kekuatan tubuhnya tidak bisa disangkal, dan ia mampu mengalahkan siapa saja dalam pertarungan. Namun, apa yang tidak diketahui orang-orang desa adalah bahwa Jaka telah terikat dengan sebuah takdir yang mengerikan, takdir yang menuntutnya untuk memegang golok naga, senjata yang diyakini memiliki kekuatan besar, tetapi juga keburukan yang tak terhingga. Malam yang menentukan. Suatu malam yang kelam, ketika angin bertiup kencang dan langit dipenuhi awan gelap, Jaka merasa ada yang aneh di desanya. Ada bisikan angin yang membawa aroma asing, aroma kematian. Desas-desus tentang sebuah benda kuno yang hilang beredar di kalangan warga. Benda itu adalah golok naga, yang konon dipendam di suatu tempat yang sangat terlindungi agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Jaka, suara lembut ibu Jaka memanggilnya. Ada sesuatu yang perlu kamu ketahui. Ibu Jaka terlihat cemas, wajahnya pucat seperti kehilangan semangat hidup. Jaka yang merasa ada sesuatu yang tidak beres, segera mendekati ibunya. Ada yang tidak beres, Bu. Apa yang terjadi? Tanya Jaka dengan suara penuh tanda tanya. Ibu Jaka menatapnya dengan tatapan kosong. Anakku, kamu harus tahu bahwa golok itu tidak hanya berbahaya bagi dunia, tapi juga bagi dirimu sendiri. Jika kamu memegangnya, kamu akan terjerat dalam kutukan yang tidak bisa dilepaskan. Jaka mengernyit, bingung. Apa maksud ibu? Ibu Jaka menarik napas dalam-dalam dan mulai bercerita tentang masa lalu mereka, tentang pertempuran yang terjadi ratusan tahun yang lalu antara kerajaan-kerajaan yang saling berperang untuk menguasai dunia. Di tengah peperangan itu, muncul seorang pendekar yang sangat tangguh, seorang pendekar dari negeri yang jauh yang dikenal sebagai pendekar golok naga. Senjata ini, yang berbentuk golok besar dengan ukiran naga di sepanjang bilahnya, diyakini sebagai senjata yang bisa mengendalikan kekuatan alam semesta. Namun, ada kutukan yang mengikuti golok itu. Siapapun yang menggunakannya akan dibelenggu oleh arwah naga yang tak bisa mati, yang haus akan darah dan pertumpahan. Golok itu bisa memberi kekuatan luar biasa, tetapi pada saat yang sama, ia akan memakan jiwa pemiliknya. Hanya dalam waktu singkat, pemegang golok itu akan berubah menjadi sosok yang lebih mirip iblis daripada manusia. Anakku, kau adalah keturunan dari pendeta terakhir yang menjaga golok itu. Dan kutukan itu sekarang ada padamu, kata ibu Jaka dengan suara bergetar. Jaka menatap ibunya dengan kaget. Ia tidak tahu apakah yang didengar adalah kenyataan atau hanya sebuah cerita yang diwariskan turun-temurun. Namun, apa yang ibunya katakan tidak bisa dia abaikan begitu saja. Apalagi ketika kabar tentang hilangnya golok naga semakin menguat. Golok yang terpendam. Pada malam yang sama, Jaka memutuskan untuk menyelidiki kebenaran tentang golok naga. Dengan menggunakan cahaya lentera, ia menyusuri jalan setapak yang menuju hutan lebat di sekitar desanya. Hutan itu dikenal sebagai hutan kegelapan, tempat yang tidak pernah berani dimasuki oleh siapapun karena berbagai kisah mengerikan yang beredar tentang makhluk halus yang menghuni tempat tersebut. Namun,
Rasa penasaran dan dorongan takdir mendorong Jaka untuk terus melangkah. Hutan itu semakin gelap, dan angin malam semakin menambah kesan angker. Seperti ada suara bisikan yang memanggilnya, suara yang terdengar hampir seperti suara tawa yang jauh. Jaka akhirnya sampai di sebuah gua tua yang tersembunyi di balik rerimbunan pohon besar. Gua itu seakan-akan menunggu kedatangannya. Di dalam gua, suasananya sunyi, kecuali suara tetesan air yang jatuh dari stalaktit yang menggantung di langit-langit gua. Jaka menyalakan lentera dan melangkah lebih dalam. Semakin dalam ia memasuki gua, semakin ia merasakan hawa dingin yang menggigit tulang. Suasana di dalam gua begitu menakutkan, seperti ada mata yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Tiba-tiba, sebuah cahaya merah menyala dari sebuah ruangan di dalam gua. Jaka merasa seperti ada kekuatan yang menariknya menuju sumber cahaya tersebut. Dia terus berjalan, hingga akhirnya ia sampai di sebuah ruang terbuka di dalam gua. Di tengah ruangan itu terletak sebuah peti kayu tua yang terbuat dari bahan yang tampak sangat kuat, terukir dengan simbol naga. Jaka mendekati peti tersebut, dan begitu ia membuka tutupnya, sebuah cahaya merah yang sangat terang memancar keluar. Di dalam peti itu terbaring golok naga. Bilah goloknya berkilau tajam, dengan ukiran naga yang melilit sepanjang seluruh golok. Di sekelilingnya terdapat aura yang begitu kuat, hingga Jaka bisa merasakannya di sekujur tubuhnya. Perasaan aneh dan mencekam mulai menguasainya. "Ambillah, jika kau berani," terdengar suara dalam pikirannya. Jaka tertegun, tubuhnya gemetar. Suara itu datang entah dari mana, namun seakan-akan berasal dari dalam dirinya sendiri. Ia tahu, saat itu juga, bahwa memilih untuk mengambil golok itu akan mengubah hidupnya selamanya. Tapi ada satu hal yang tidak bisa ia tolak, rasa ingin tahu yang begitu mendalam dan dorongan untuk melindungi desanya dari ancaman yang lebih besar. Tanpa bisa menahan diri, Jaka mengulurkan tangan dan meraih golok naga tersebut. Kekuatan yang terbangun. Begitu golok itu berada di tangannya, Jaka merasakan sebuah kekuatan luar biasa yang mengalir melalui tubuhnya. Sensasi itu begitu hebat, seperti ia baru saja disuntikkan kekuatan yang tak terbatas. Namun, di balik rasa kekuatan itu, Jaka merasakan suatu keanehan, sebuah dorongan yang aneh di dalam dirinya, seperti ada sesuatu yang mengendalikannya. "Aku adalah bagian dari golok ini, dan golok ini adalah bagian dari dirimu," bisikan itu terdengar lagi, kali ini lebih kuat. Jaka merasa seakan-akan ada sesuatu yang sedang mengambil alih pikirannya. Rasa haus darah mulai merasuki jiwanya, dan matanya mulai memancarkan cahaya merah yang mengerikan. Golok naga telah memilihnya, dan kini ia harus menghadapi kenyataan mengerikan bahwa ia telah terikat dengan kutukan abadi. Pada malam itu, di dalam gua yang gelap, Jaka Wirawan menjadi pendekar golok naga, seorang pendekar yang memiliki kekuatan luar biasa, tetapi harus membayar harga yang sangat mahal, jiwanya. Setelah mengambil golok naga, Jaka merasakan perubahan yang begitu drastis pada dirinya. Tak hanya fisiknya yang semakin kuat, namun juga kekuatan dalam dirinya yang mengalir deras bagaikan aliran sungai yang tak terbendung. Namun, di balik kekuatan luar biasa yang ia rasakan, ada sesuatu yang mengerikan. Ada sesuatu yang gelap mulai menguasainya, merayapi setiap sudut jiwanya. Golok naga, yang kini menjadi bagian dari dirinya, bukanlah sekadar senjata. Ia adalah makhluk hidup, entitas yang berkuasa, yang telah mendiami golok tersebut selama berabad-abad. Naga dalam golok itu tidak hanya haus darah, tetapi juga memiliki ambisi untuk menguasai dunia, untuk menghancurkan dan menaklukkan. Dan Jaka, sebagai pemegangnya, terikat pada kehendak naga tersebut. Malam pertama, Jaka berjalan keluar dari gua dengan golok di tangannya.
Suasana malam itu sangat berbeda, seperti dunia sekitar telah berubah. Cahaya bulan tampak lebih terang, namun rasanya semakin dingin. Langkahnya terasa lebih cepat, lebih kuat, tapi tidak sepenuhnya kendali ada padanya. Setiap kali ia berusaha menahan perasaan aneh yang muncul dalam dirinya, golok itu seperti menariknya lebih dalam ke dalam jurang keputusasaan. Tiba-tiba, suara berat itu kembali terdengar dalam pikirannya. Aku adalah naga yang terperangkap, dan kamu adalah pemilik baru saya. Semua yang kau lakukan sekarang adalah untuk saya. Jangan coba melawan. Jaka menggigil. Ia berusaha menenangkan diri, mencoba untuk tidak terpengaruh oleh suara itu. Tetapi, setiap detik yang berlalu, dorongan untuk menggunakan golok itu semakin kuat. Di desa, ketegangan semakin meningkat. Orang-orang mulai merasa ada yang salah dengan Jaka. Meski dia tetap tampak seperti pemuda biasa yang mereka kenal, ada sesuatu yang berbeda. Mata Jaka tampak semakin tajam, dan pandangannya kadang-kadang menyiratkan kekejaman yang tak biasa. Bahkan, di malam hari, suara-suara aneh sering terdengar di sekitar rumahnya, seakan-akan golok itu sendiri menginginkan sesuatu yang mengerikan. Kedatangan sang musuh. Suatu pagi, ketika matahari baru saja muncul, Jaka mendengar desas-desus tentang pasukan dari kerajaan tetangga yang mendekat ke desanya. Pasukan itu, yang dipimpin oleh seorang jenderal bernama Rendra, dikenal sangat brutal. Mereka terkenal karena tidak segan-segan menghancurkan desa-desa kecil demi menguasai wilayah yang lebih luas. Jaka merasakan dorongan dalam dirinya untuk berperang. Golok naga berbicara padanya lagi, kali ini dengan suara yang lebih mendesak. Hancurkan mereka, bawa kematian. Tunjukkan kekuatanmu. Dengan tak bisa menahan diri, Jaka mengambil keputusan. Ia akan bertemu dengan pasukan Rendra dan menunjukkan kekuatan yang telah diwarisi darinya. Dalam hati, ia tahu bahwa ini bukan hanya untuk melindungi desanya, tapi juga untuk memenuhi keinginan golok yang kini menguasainya. Tanpa memberitahu siapapun, Jaka meninggalkan desa. Ia menyusuri hutan lebat, mengikuti jejak pasukan Rendra yang terlihat jelas di tanah. Semakin dalam ia masuk ke hutan, semakin ia merasa seperti ada kekuatan yang membimbingnya. Pertempuran maut. Di tengah hutan yang gelap, pasukan Rendra akhirnya tiba di depan Jaka. Jenderal Rendra, seorang pria tegap dengan rambut hitam pekat, memandang Jaka dengan tatapan meremehkan. "Siapa kau, pemuda?" tanyanya dengan nada sombong. "Apa yang kau harapkan di sini?" Jaka tidak menjawab, hanya menarik golok naga dari sarungnya. Begitu bilah golok itu keluar, angin di sekitar mereka berubah menjadi lebih dingin. Aura kekuatan yang begitu mengerikan terlepas dari golok itu, menyelimuti seluruh medan pertempuran. Pasukan Rendra mulai terdiam, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Jenderal Rendra tertawa kecil. "Ternyata kau hanya seorang pendekar bodoh dengan senjata terkutuk. Cobalah kalau kau berani." Jaka, yang kini hampir sepenuhnya dikuasai oleh dorongan golok naga, melangkah maju. Golok itu terasa ringan di tangannya, tetapi dalam hatinya ada kekuatan yang mengalir tak terkendali. Dalam sekejap, ia mengayunkan goloknya dengan kecepatan luar biasa, memotong salah satu prajurit Rendra dengan satu tebasan. Darah memancar, dan tubuh prajurit itu terjatuh ke tanah dengan cara yang mengerikan. Terkejut, pasukan Rendra mulai menyerbu, namun Jaka bergerak begitu cepat, seolah-olah setiap serangan mereka sudah dapat diprediksi. Golok naga itu mengeluarkan suara seram, seperti naga yang sedang meraung, ketika setiap tebasan memotong tubuh lawan-lawannya. Satu persatu, pasukan Rendra jatuh, tanpa bisa melawan.
Jenderal Rendra yang terkejut dengan kehebatan Jaka, akhirnya memutuskan untuk turun tangan sendiri. Ia maju dengan pedang besar di tangan, mencoba mengimbangi kekuatan Jaka. "Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan pasukanku begitu saja," teriak Rendra. Namun, Jaka hanya tersenyum dingin. Dengan satu gerakan cepat, ia menghindari serangan Rendra dan menebas lehernya dengan golok naga. Darah memancar dari tenggorokan jenderal itu, dan tubuhnya terjatuh dengan keras ke tanah. Perang selesai dengan sangat cepat, tanpa ada yang mampu menandingi Jaka. Namun, meski kemenangan itu terasa manis, ada perasaan gelap yang menyelimuti hatinya. Golok naga memancar dengan cahaya merah yang semakin terang, dan suara dalam pikirannya semakin keras. "Kau telah membunuh mereka. Mereka semua adalah makanan bagi kami. Kau harus terus melanjutkan perjalanan ini." Jaka merasa hatinya semakin terperangkap dalam cengkeraman golok itu. Ia mulai merasakan bahwa tidak ada jalan keluar dari kutukan ini. Setiap kali ia membunuh, semakin dalam ia terjerat, dan semakin gelap jiwa dan pikirannya. Bergulirnya kutukan. Setelah pertempuran itu, Jaka kembali ke desanya dengan langkah yang tidak pasti. Warga yang semula menyambutnya dengan penuh harapan kini hanya melihatnya dengan tatapan penuh kecemasan. Mereka tahu ada yang berubah pada Jaka. Ia bukan lagi pemuda yang mereka kenal, ia bukan lagi pahlawan yang mereka harapkan. Dalam dirinya kini hidup sesuatu yang lebih jahat, lebih kuat, dan lebih gelap daripada apapun yang bisa mereka bayangkan. Di malam hari, Jaka mulai merasakan gejala yang semakin buruk. Tidur tidak lagi memberi ketenangan, dan setiap kali ia menutup matanya, wajah-wajah yang ia bunuh muncul dalam mimpinya, berteriak dengan kesakitan. Golok naga kini menjadi lebih berat, dan seiring berjalannya waktu, Jaka merasa semakin kesulitan untuk mengendalikan dirinya. Golok itu telah menguasainya sepenuhnya. Tak ada yang bisa menghalangi takdirnya lagi. Dan kutukan itu terus bergulir, seperti aliran darah yang tak pernah berhenti.